Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukunia Rahmatuti, saya mahasiswa pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini saya mau menjelaskan mengenai sistem pendidikan seni. Dari definisinya, menurut Aji Suharjo, pendidikan seni adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan agar menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya. Nah, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan proses pencapaian suatu tujuan utama. Nah, sistem pendidikan seni merupakan sebuah kesatuan yang saling berhubungan dalam menjalankan suatu proses pendidikan seni melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dengan tujuan memberikan wawasan serta kemampuan seni kepada peserta didik. Sistem pendidikan seni dibagi menjadi 4, yaitu sistem pewarisan, sistem pecantrikan, sistem sanggar, dan sistem akademik. Yang pertama, sistem pewarisan. Nah, bagaimana penularan ilmu seni di sistem pewarisan itu? Jadi, pewarisan ini dilakukan oleh orang tua yang memiliki keterampilan seni, lalu mewariskan ilmunya kepada anaknya sendiri, atau keluarganya yang masih sedarah. Jadi misalkan bapaknya yang mengajarkan atau mempraktekkan langsung bagaimana proses pembuatan keramik ke anaknya. Nah, ilmu seninya ditularkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Motif orang tua menurunkan ilmu kepada anaknya biasanya karena orang tua ingin anaknya meneruskan usaha mereka supaya tetap bertahan. Kemudian, bagaimana interaksi atau komunikasi yang terjadi dalam sistem pewarisan ini? Jadi interaksi itu dilakukan satu arah, yaitu orang tua sebagai pihak pengajar menyampaikan ilmu atau mempraktekkan seninya tanpa ada umpan balik dari peserta didik. Jadi peserta didik hanya bertindak sebagai pendengar saja, hanya mengamati bagaimana proses praktek seni itu berlangsung. Kemudian selanjutnya ada sistem pecantrikan. Sebenarnya ini hampir sama dengan sistem pewarisan, bedanya terletak di siapa yang menjadi pihak pengajarnya. Kalau sistem pewarisan itu yang menjadi pengajarnya adalah orang tua, lalu peserta didiknya adalah anaknya sendiri, sedangkan sistem pecantrikan itu pihak peserta didik tidak harus anaknya sendiri, jadi anak atau orang lain yang memang berminat dan memiliki bakat dalam seni. Nah, sistem ini ada karena bermula dari penolakan anak yang memiliki pandangan dan pilihan hidup yang berbeda dari orang tuanya, sehingga orang tua lebih memilih orang lain yang benar-benar mau belajar supaya ilmunya itu bisa diteruskan. Interaksi yang terjadi dalam sistem ini adalah interaksi satu arah, yaitu antara master sebagai pengajar dengan peserta didik. Ya, sama seperti sistem pewarisan. Kemudian selanjutnya sistem sanggar. Kalau sistem sanggar, pihak pengajar merupakan seniman-seniman yang lebih berpengalaman, ya. Mereka suka berbagi ilmu dan memposisikan dirinya setara dengan seniman lainnya, walaupun seniman tersebut termasuk pendatang baru di sanggar. Jadi, proses belajar seni di sanggar itu cenderung bebas, dinamis, informal, bahkan interaksinya multi arah. Jadi, terjadi komunikasi antara pengajar dengan seniman-seniman lainnya termasuk pendatang baru. Tujuan sistem sanggar ini lebih kepada pengembangan bakat dan minat, serta menyiapkan calon-calon seniman atau perajin seni. Calon seniman diberikan kebebasan dalam menentukan teknik dan gambar yang cocok. Nggak ada standar khusus harus seperti apa. Intinya lebih bebas, diberikan kebebasan gitu ya. Nah, proses penularan ilmu terjadi ketika berdiskusi bersama, melakukan pameran karya, serta mendapatkan umpan balik atas karya yang diciptakan. Kemudian yang keempat, sistem akademik. Perbedaan paling jelas antara sistem akademik dengan sistem pendidikan seni lainnya itu terletak pada sistem akademik itu sudah sistematis ya. Segala komponennya termasuk pengajar, peserta didik, kurikulum, sarana, bahkan metode pengajaran seni. Kemudian interaksi yang terjadi biasanya komunikasi dua arah, bahkan bisa multi arah, tergantung bagaimana guru dalam menjelaskan atau mempraktekkan seni kepada siswa. Nah, tujuan seni dalam sistem akademik dibedakan menjadi dua. Ada yang mencetak seniman baru, ada juga yang memberikan kebebasan serta pertumbuhan potensi siswa. Jadi penularan ilmu seni dengan tujuan untuk mencetak seniman baru itu berarti memberikan pemahaman serta membekali siswa dengan keterampilan seni. Jadi nanti setelah lulus harapannya siswa itu bisa menciptakan karya yang bagus sesuai standar dan hierarki seni, begitu.
Hal ini sangat cocok diterapkan untuk sekolah kejuruan seni karena memang tujuannya mempersiapkan siswa untuk terjun ke industri seni. Jadi mereka sudah diberikan keterampilan sehingga menjadi seniman yang profesional di bidangnya. Nah, berbeda dengan sekolah umum, tujuannya lebih kepada memberikan kebebasan ekspresi kepada siswa. Juga hal ini dapat menumbuhkan potensi pribadi, sosial, emosi, fisik, dan intelektual siswa secara utuh. Intinya, manfaat pendidikan seni diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, seni sebagai wahana ekspresi. Yang kedua, seni sebagai sarana pengembangan atau pembinaan kreativitas. Yang ketiga, seni sebagai sarana pengembangan bakat anak. Yang keempat, seni sebagai sarana pembinaan keterampilan. Yang kelima, seni sebagai sarana pembentukan kepribadian. Dan yang keenam, seni sebagai sarana pembinaan impuls estetik. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait sistem pendidikan seni. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.